Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah segala puja puji syukur pantaslah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah dapat kita menghitung seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada sampai detik ini. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat berkesempatan hadir sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri majelis masjid yang kita cintai ini untuk dapat kita sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang selaku umatnya yang senantiasa istiqomah, dengan pengharapan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada para jamaah sekalian, kami sampaikan untuk yang telah hadir untuk dapat segera mengambil air wudhu dan menempati posisi di dalam masjid. Untuk maklumat Jumat hari ini tanggal 29 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Waktu Jumat insyaallah jam 11:57. Pengumuman pertama untuk infak Jumat yang lalu tanggal 22 Agustus 2025, alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp8.094.000. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang telah kita infakkan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang bertindak selaku petugas khotib dan imam pada Jumat kali ini alhamdulillah telah hadir, yakni Bapak Ustadz Haji Insinyur Ahmad Mardono MSI dengan petugas muadzin akhina Muhammad Arif. Kami menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk dapat segera memasuki ruangan masjid, diisi dulu di ruang utama baik lantai 1 ataupun lantai 2, diisi dulu yang di depan agar saudara-saudara kita yang datang belakangan tidak melangkahi bahu-bahu bapak-bapak yang telah hadir lebih dulu dan dapat menempati posisi di dalam masjid. Yang masih di luar yang belum ambil wudhu silakan segera untuk mengambil wudhu dan memasuki area masjid. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir pun untuk menjaga kekhusyuan salat Jumat kita. Diharapkan untuk dapat sementara waktu men-silent atau menonaktifkan alat komunikasi agar tidak terganggu pelaksanaan salat Jumat kita pada siang hari ini. Dan kami juga menghimbau ketika nanti khatib telah menyampaikan khutbahnya di atas mimbar agar tidak ada lagi aktivitas selain diam dan mendengarkan khutbah dari khatib agar tidak sia-sia salat Jumat kita. Pengumuman yang lain, telah dibuka program umrah PT Astra Honda Motor tahun 2025, yang mana pendaftaran telah dibuka dari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan ditutup di 31 Oktober
melalui link yang telah dibagikan, baik melalui WhatsApp group ataupun flyer yang telah disediakan. Bagi para jamaah yang hendak mengikuti program umroh tahun 2025, silakan mendaftarkan pada range tanggal tersebut, di mana salah satu persyaratan dari program tersebut adalah wajib mengikuti kajian pembinaan yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid masing-masing plan. Jadi setelah bapak-bapak atau jamaah sekalian mendaftar, itu diwajibkan atau diharuskan mengikuti seluruh kajian pembinaan yang akan dilaksanakan selama bulan September sampai Oktober. Dengan mengikuti kajian tersebut akan ada benefit bagi para jamaah yang telah mendaftar, yaitu setiap kali datang kajian, setiap kali hadir kajian akan mendapatkan satu tiket undian. Jadi semakin sering, semakin banyak mengikuti kajian, maka chance atau kesempatan bagi para jamaah untuk mendapatkan hadiah tersebut akan semakin besar. Selanjutnya, selain kajian pembinaan yang dilaksanakan di setiap masjid all plan di bulan September dan Oktober, ada juga kajian akbar yang akan dilaksanakan all plan di satu tempat. Informasi menyusul akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2025, dan pengundian akan dilaksanakan secara serempak all plan di Masjid Al-Haqqul Mubin. All plan itu di tanggal 7 November 2025 ba'da sholat Jumat, dan insya Allah pemberangkatan bagi para jamaah yang memenangkan undian tersebut akan diberangkatkan umroh insya Allah pada bulan Januari 2026. Untuk itu kami mengajak para jamaah yang belum mendaftarkan untuk mendaftarkan diri, dan yang telah mendaftarkan untuk ikuti seluruh proses yang dilaksanakan di setiap masjid di PT Astra Honda Motor. Terakhir, kami mohon keikhlasan para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk diri kita sendiri. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, keistiqomahan dalam beribadah, dan kita hadiahkan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga mereka diberikan kesembuhan. Kita hadiahkan kepada orang tua kita, guru-guru kita yang telah lama mendahului kita. Kita doakan agar kuburnya menjadi riyadhah wadiatul jannah. Dan terakhir, kami juga harapkan keikhlasan daripada jamaah sekalian untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga mereka tetap diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi kekezaman Zionis. Ala hadihi wa kulli niyatin salahu ila hadratin Nabil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terakhir kepada para jamaah, diharapkan ketika khatib telah hadir, telah menyampaikan khutbah di atas mimbar, untuk dapat diam dan mendengarkan agar tidak sia-sia salat Jumat kita. Demikian maklumat dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah mengaruniai kita berbagai kenikmatan. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena hanya dengan takwa
kehidupan kita akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikaruniai agama Islam, satu din tuntunan yang sempurna yang Allah nyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama dan telah kucukupkan nikmat-nikmat untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Agama Islam yang Allah anugerahkan kepada kita begitu sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Bahkan berbagai ulama dari 6.236 ayat kurang lebih yang ada dalam Al-Quran, hanya ratusan saja ayat yang menyatakan tentang hukum-hukum dan ibadah mahdoh. Imam Ibnul Al-Arabi menyatakan ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran hanya sekitar 800 ayat. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan jumlah ayat-ayat yang terkait dengan hukum dan ibadah mahdoh, ibadah khusus, hanya sekitar 500 ayat. Bahkan ada yang lainnya berpendapat hanya kurang lebih 200 ayat. Dan di luar ayat-ayat yang 500 tentang ibadah mahdoh dan hukum-hukum tentang Islam, Allah justru mengatur kita tentang bagaimana akhlak, bergaul, berucap, bertetangga. Salah satunya hari ini yang akan kita kupas adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk memiliki adab terkait dengan tetangga kita. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakini wajarizil kurba wajaril junubi. Dan sembahlah Allah dan jangan sekali-sekali mempersekutukan dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada orang-orang karib kerabat, orang-orang yang sangat dekat, orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan berbuat baik kepada tetangga yang terdekat maupun tetangga yang terjauh. Sidang Jum'ah rahimakumullah, beberapa pendapat tentang tetangga. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa tetangga adalah 40 rumah di sekitar kita, 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah kiri dan kanan, 40 rumah di belakang kita. Walaupun sebagian ulama juga ada yang menyatakan tetangga adalah rumah yang paling dekat yang tidak dipisahkan dengan sungai. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan tetangga adalah orang-orang yang disatukan dalam satu masjid jami. Kenapa Islam memfokuskan kepada adab bertetangga? Karena tetangga kita adalah orang yang terdekat, bahkan mungkin lebih dekat daripada saudara kandung kita. Sampai-sampai Rasulullah dalam sebuah hadis sangat-sangat memperhatikan tetangga, karena Jibril alaihissalam datang dan menyatakan kepada beliau, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zonantu annahu sayurithuhu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tak henti-henti datang dan berpesan kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga yang diwasiatkan oleh Jibril itu akan mendapatkan warisan dariku. Betapa Islam dan pesan dari Allah melalui Jibril bahwa tetangga itu perlu diperhatikan oleh kita. Kita memiliki tetangga yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya diperhatikan, dalam Al-Quran tadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak sekalipun mencoba-coba menyakiti tetangga kita. Hanya persoalan yang sepele kadang-kadang antara anak kita mungkin berkelahi. Perkelahian anak-anak membuat seorang tua dengan tetangganya kemudian bermusuhan. Hanya sekedar sepele karena perbedaan ekonomi. Kadang-kadang seorang tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak hidup rukun. Yang satu memiliki mobil, yang satu tidak memiliki. Maka muncul kecurigaan. Islam mengajarkan kita, bahkan Rasulullah menekankan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Sampai 3 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak sempurna iman seseorang, demi Allah tidak sempurna iman seseorang, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Kemudian sahabat bertanya, "Waman ya Rasulullah, siapa yang tidak sempurna imannya ya Rasulullah?" "Alladzi la ya'manu jaruhu biwathiqahu." Atau kama qala Nabi. Orang-orang yang tidak sempurna imannya adalah seorang yang tetangganya tidak merasa aman dengan perilaku, dengan kejahatannya. Ketika kita memiliki tetangga, kemudian tetangga kita merasa terancam keamanannya karena kita. Kita memiliki tetangga, kemudian tetangga itu merasa dizolimi oleh kita, maka Rasulullah menyatakan, wallahu la yu'min. Ia tidak memiliki iman yang sempurna ketika tetangganya merasa terancam. Bahkan di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah Islam mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Kemuliaan kita tergantung bagaimana kita memuliakan orang lain. Kemuliaan kita menerima tamu, bagaimana kita diperlihatkan dengan sikap kita terhadap tamu kita. Hari ini begitu banyak di antara kita yang ketika kedatangan tamu kemudian kita tidak memuliakan. Bahkan untuk sekedar mengeluarkan minuman, apalagi mengeluarkan makanan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk memuliakan tetangga kita, bahkan dengan kiriman-kiriman makanan yang sepele. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, apabila kalian memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian kirim kepada tetanggamu. Hadis ini menerangkan bukan hanya kuah, tetapi seminimal mungkin ketika kita mengolah masakan kita, kemudian mungkin tercium aromanya kepada tetangga kita, kita wajib memberi kepada tetangga kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Hari ini hidup kita di kota-kota besar membuat kita mungkin sudah rapuh dalam bertetangga, dalam kemudian bermasyarakat. Kita pergi gelap dan pulang gelap. Bahkan tetangga kita belum bangun, kita pun sudah meninggalkan rumah kita. Dan ketika kita pulang ke rumah, tetangga kita juga sudah tidur. Maka hari ini orang-orang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakan tetangga kalian kalau kalian mau dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memberikan pertolongan, baik pertolongan yang kecil, apalagi pertolongan yang sangat dibutuhkan saat tetangga kita membutuhkan. Bahkan ketika tetangga kita kemudian kita kenyang, tetangga kita merasa lapar, maka tidak akan masuk surga, kata Allah. Tidak beriman ketika seseorang yang perutnya kenyang, kemudian tetangganya tidak terlihat ia lapar. Hari ini di tengah-tengah kita, bahkan di kota besar seperti Jakarta ini, masih ditemukan keluarga-keluarga yang busung lapar, bahkan tidak mendapat makanan. Hari ini dengan kondisi ekonomi yang sulit, masih ditemukan orang-orang yang mungkin di tengah-tengah kita tidak terperhatikan. Oleh karenanya, ketika kita tinggal dan mengaku sebagai seorang yang beriman, Islam sangat menganjurkan untuk memperhatikan tetangga-tetangga di sekitar kita. Dan ini merupakan cermin dari apa yang dikatakan oleh Allah, keimanan yang hakiki di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, mampu melakukan adab-adab, mampu melaksanakan akhlak-akhlak apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran,
apa yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah contohkan dalam hadis-hadis dan sunnah beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bermunajat kepada Allah di hari Jumat, di mana doa-doa dikabulkan, di mana amal-amal diterima. Semoga Allah senantiasa membimbing keimanan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah, bertemu dengannya dalam keadaan baik dan dimasukkan ke tempat yang baik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma salimnal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattit samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitana wa ta'un ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khasah wa min buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.